Selamat malam. 2 tahun periode kedua Presiden Jokowi. Ada kemajuan, ada penurunan. Hasil survei Litbang Kompas dan SMRC menemukan sejumlah catatan penilaian publik atas kinerja pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Di antaranya terkait kepuasan publik di bidang politik dan hukum. Benarkah wajah hukum dan situasi demokrasi Indonesia saat ini sedang dalam kondisi menurun atau tidak baik-baik saja? Inilah Rosi, rapor demokrasi 2 tahun Jokowi. Dilihat dari fenomena yang muncul dan juga terkait soal bagaimana situasi kebebasan sipil dan penanganan pandemi cukup menggambarkan bahwa situasi demokrasi di Indonesia hari ini merosot tajam di tahun kedua kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin. Tentu tidak mudah memimpin dalam 2 tahun di masa pandemi ya. Beberapa negara tetangga kita bahkan pemimpinnya harus jatuh gitu, harus berganti begitu ya. Dan posisi sekarang Presiden sudah mengatakan, saya pertaruhkan ini posisi politik saya untuk menyelesaikan problem terkait dengan pandemi. Rabu, 20 Oktober kemarin, tepat 2 tahun Presiden Joko Widodo memimpin di periode kedua. Bersamaan dengan itu, lembaga survei SMRC dan Litbang Kompas merilis survei tingkat kepuasan publik pada kinerja Presiden Jokowi. Hasil survei dari 2 lembaga ini sama-sama menyebutkan tingkat kepuasan publik pada kinerja pemerintah terbilang stabil, masih di atas 60%. Tapi publik menilai ada kemunduran di bidang politik dan hukum. Malam ini membahas 2 tahun pemerintahan Jokowi, telah hadir di studio Kompas TV, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi Hiarie. Selamat malam, Prof. Selamat malam, Mbak Rosi. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando. Bung Ade, selamat malam. Malam. Lalu ada Kurnia Ramadana, peneliti ICW. Selamat malam, Bung. Selamat malam, Mbak Rosi. Dan Ketua YLBHI Asfina Wati. Selamat malam, Vin. Sementara melalui sambungan Zoom sudah bergabung Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, dan peneliti SMRC Mukhlis Ainur Rafiq. Selamat malam, Bung Yohan, Bung Mukhlis. Salam sehat selalu untuk kita semua. Saya masuk untuk Aswin dulu. Kontras memberikan laporan evaluatif selama 2 tahun periode kedua Presiden Jokowi. Apa demokrasi kita baik-baik saja? Demokrasi mungkin adalah hal yang paling mundur ya di masa pemerintahan Pak Jokowi begitu. Misalnya demonstrasi itu nyaris menjadi hal yang terlarang lagi begitu ya, karena ada banyak sekali penangkapan sewenang-wenang, diburu bahkan setelah selesai aksi, ketika ditangkap dihalang-halangi untuk mendapatkan bantuan hukum, dan juga ada kriminalisasi kebebasan berpendapat, bahkan beragama berkeyakinan gitu, meskipun kampanye Pak Jokowi untuk soal pluralisme cukup kencang. Tapi jadi buat Asvin masih dalam situasi yang sama seperti periode kedua di tahun pertama, bahwa kondisi demokrasi kita, penghormatan kepada kebebasan sipil sedang tidak baik-baik saja. Betul, di lapangan. Yang berbeda mungkin mulai ada pernyataan keinginan mengubah undang-undang ITE begitu ya. Tapi kriminalisasi atau yang penyidikan yang dilakukan polisi itu masih sama begitu. Oke, ke Bung Kurnia dulu. Bagaimana menjelaskan bahwa demokrasi kita tidak sedang baik-baik saja? Ya, kita bisa mengacu pada banyak kejadian ya. Kalau saya kaitkan dengan konteks pemberantasan korupsi, khususnya dalam konteks peraturan perundang-undangan misalnya, pada tahun 2019 terlihat jelas nyata oleh masyarakat yang mana suara publik itu tidak lagi didengar oleh pemangku kebijakan. Salah satunya kalau kita bicara soal pembentukan peraturan perundang-undangan adalah domain dari presiden. Hal yang lain adalah
kritik masyarakat terhadap pejabat publik justru dijawab dengan berbagai laporan kepada instansi penegak hukum. Satu di antaranya adalah rekan saya di ICW. Maka dari itu kami melihat... Ini yang kasusnya dengan Pak Muldoko ya? Benar, dengan ASP Muldoko. Maka dari itu kami melihat isu demokrasi dengan pemberantasan korupsi itu saling berkelindan dan keduanya mengalami kemunduran yang jauh luar biasa parahnya di masa 2 tahun periode kedua Pak Jokowi. Saya ke Bung Ade. Bung Ade sebagai seorang yang selalu berada di garis depan untuk membela Presiden Jokowi, bagaimana Anda menjelaskan bahwa sebenarnya ini tema yang berulang? Waktu itu juga di panggung yang sama kita berbicara soal tahun pertama periode kedua. Ada soal demokrasi dan penghormatan pada HAM. Bagaimana Anda menjelaskan bahwa banyak seruan, banyak kritikan bahwa di pemerintahan Presiden Jokowi ini ada apresiasi dalam ekonomi, penanggulangan pandemi, tetapi juga ada soal-soal penegakan HAM dan landasan berdemokrasi. Saya rasa wajar ya, ada sebuah mungkin masyarakat kan terkesan dengan sejumlah hal yang terjadi dalam 2 tahun terakhir, yang antara lain juga harus kita ingat kita dalam kondisi yang nggak baik-baik saja, dalam artian ada COVID kan. Nah ini misalnya saja terkait dengan misalnya unjuk rasa kan, dalam beberapa kasus polisi memang membubarkan unjuk rasa yang dianggap tidak mematuhi protokol kesehatan, dan itu adalah sesuatu yang menurut saya logis-logis saja ya. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tentang kebebasan berekspresi terus dilakukan kok ya. Kita bisa bicara apapun tentang presiden kita, bisa menghina dia gitu ya, melecehkan dia tanpa ada misalnya ada reaksi balik dari presiden ataupun misalnya Gibran gitu ya, Gibran dihina dia juga diam-diam aja kok ya. Di sisi lain mungkin masyarakat itu juga terpengaruh oleh beberapa kasus seperti pembubaran FPI gitu ya, ada penangkapan Rizik, ada penangkapan Munarman, dan itu kan membangun sebuah image tertentu tentang bahwa demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja. Padahal bukan itu, menurut Anda bukan saya di situ sih menangkap kalau saya pribadi paling tidak gini, pertama-tama yang jelas kalau presidennya sih sangat pro-demokrasi, sangat menghargai kebebasan berekspresi. Kemudian langkah perbaikan revisi Undang-Undang ITE yang dilakukan teman-teman di Menko Polhukam itu jelas, itu clear. Bagaimana mereka itu berusaha mengkoreksi sebuah undang-undang yang salah dibuat di eranya Pak SBY dulu kan. Ya, jadi itu real ya. Jadi saya tidak menangkap apa yang tadi dikhawatirkan. Saya sih misalnya dalam kasus Pak Muldoko atau Pak Luhut juga kan, kasus yang yang mereka mengcounter balik dengan menuntut balik kalau nggak salah kan. Tapi kan dimulai dengan pernyataan ya tolong buktikan bahwa saya memang korupsi gitu kan. Saya rasa sih ya relatif fair gitu ya, orang yang dituduh mengatakan bahwa penuduhnya harus membuktikan bahwa saya memang bersalah. Ya, dan Anda nggak melihat itu sebagai pembungkaman berekspresi. Bagaimana civil society berusaha untuk ikut memberikan koreksi pada pejabat publik yang terlibat pada konsesi bisnis. Ya masalahnya begini, pertama-tama adalah saya tidak melihat Luhut dan Muldoko langsung menuntut ya. Mereka memberi kesempatan pertama-tama untuk memberi jawaban kan, dan itu yang menurut saya tidak dimanfaatkan ya. Kedua, memang itu ada di negara manapun sebetulnya begitu kita tiba pada fitnah itu bisa dilindungi. Masalahnya tapi kalau menggunakan Undang-Undang ITE kita tahu kelemahan Undang-Undang ITE adalah tidak seperti KUHP. Kalau si orang yang dituduh memfitnah itu melakukannya dianggap karena kalau di KUHP kan kalau Anda melakukannya demi kepentingan publik itu Anda menjadi lepas kan dari. Nah itu yang nggak ada di Undang-Undang ITE. Jadi masalahnya di Undang-Undang ITE-nya. Saya ke Prof. Edi dulu. Prof. Edi, 2 tahun Anda sudah berada di kabinet ini. Ada 2 tahun yang tidak berubah, yaitu soal penegakan hukum, supremasi sipil. Apa yang belum dilakukan oleh pemerintah sejak Anda masuk dalam kabinet? Saya koreksi, saya belum 2 tahun, enak aja. Saya baru 10 bulan aja belum, nanti 23 Oktober baru 10 bulan. Oh iya ya, karena wamen ya. Wamen, itu yang pertama. Yang kedua begini ya, kita mau menyatakan ya bahwa sesuatu mundur atau maju atau stabil, itu kan ada parameternya. Pertanyaannya itu, apa parameter yang kita gunakan? Ini kita berbicara soal survei, berbicara soal metodologi survei. Kita kan harus tahu persis parameter apa yang digunakan. Ketika kita akan menyatakan itu mundur atau maju. Dalam konteks penegakan hukum, saya jangan sampai survei ini mereduksi
profesionalisme penegakan hukum itu hanya semata-mata melihat profesionalisme aparat penegak hukum. Ini yang jangan sampai bias. Apa Anda ingin mengatakan bahwa survei Litbang Kompas dan survei SMRC digugat metodologinya Bukan sehingga soal tidak itu. mencerminkan approval rating atau tingkat kepuasan publik? Saya berani mengatakan itu karena tidak komprehensif. Ketika kita berbicara mengenai penegakan hukum, jangan melihat kasus per kasus. Kalau kita melihat kasus per kasus, berarti kita hanya melihat profesionalisme aparat penegak hukum. Padahal profesionalisme aparat penegak hukum itu hanya 25% dari penegakan hukum. Makanya yang ingin saya tanyakan dalam konteks survei itu, ada 4 faktor yang ketika kita berbicara soal penegakan hukum. Satu adalah substansi hukum itu sendiri. Tadi disinggung oleh Kurnia soal perundang-undangan. Keliru juga kalau dikatakan bahwa presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Tidak. Kekuasaan membentuk undang-undang itu ada pada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah diamandemen, presiden kemudian memberikan persetujuan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbicara soal sarana dan prasarana. Ketiga, kita berbicara mengenai profesionalisme. Dan yang keempat, berbicara kesadaran hukum masyarakat. Saya tidak tahu apakah 2 lembaga survei itu bertanya tidak soal kesadaran hukum masyarakat. Prof. Edi tidak sedang ingin mengatakan istilah dalam pepatah Minang tidak pandai berdansa tapi lantai yang disalahkan. Bukan demikian, tapi saya ingin meluruskan ketika kita mau menilai itu kan harus ada kriteria dengan jelas. Jadi bukan asal bertanya kepada responden, tetapi bagaimana orang diminta untuk berpikir secara komprehensif untuk menilai suatu kinerja. Sebelum kita masuk kepada substansi, saya ingin tanya dulu, karena ada pertanyaan soal metodologi pada SMRC dulu. Bagaimana Anda bisa sampai pada kesimpulan ada penurunan pada tingkat kepercayaan publik pada pemerintahan Jokowi, Ma'ruf, soal penegakan hukum, Muklis? Terima kasih, Rosi. Menjawab soal bagaimana sampai pada kesimpulan ada penurunan persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum misalnya. Itu pertama karena SMRC melakukan survei rutin dengan pertanyaan yang sama dari periode ke periode. Misalnya pada kasus penegakan hukum, pertanyaannya adalah bagaimana Bapak Ibu melihat keadaan penegakan hukum secara nasional sekarang. Justru itu, Bung, supaya langsung pada pokok pertanyaannya, karena menurut Prof. Edi, penegakan hukum itu jangan digeneralisir, padahal pertanyaannya menggeneralisir. Ya, ini kita karena tujuan survei ini adalah menangkap persepsi masyarakat, persepsi umum masyarakat, warga tentang penegakan hukum, jadi tidak kasus per kasus. Jadi apa yang masyarakat saat ini terhadap penegakan hukum, itu yang ingin ditangkap oleh survei SMRC dari periode ke periode, sehingga ada perbandingannya. Pertanyaan yang sama juga kita ajukan 2 tahun lalu, September 2019, dan jawabannya memang ada penurunan. Jadi jawabannya adalah masyarakat yang menilai penegakan hukum itu buruk, itu naik dari September 2019, 15%, sekarang menjadi 24,8%. Itu temuan survei SMRC. Memang pertanyaannya adalah persepsi umum masyarakat tentang penegakan hukum. Tidak detail seperti yang disampaikan oleh Prof. Edi tadi. Dan itu valid dalam sebuah survei nasional? Iya, valid karena mengukur persepsi. Dan dalam banyak hal juga sebelumnya ada persepsi yang mengatakan pernah baik ya. Jadi ya pernah. Ya. Saya ke Litbang Kompas, Bung Yohan, jelaskan singkat bagaimana Anda bisa Litbang Kompas jangan sampai persepsi hukum ini digeneralisir berdasarkan metodologi yang tidak valid. Ya, Mbak Rosi, sebenarnya sama dengan teman-teman SMRC ya. Ini kan sebenarnya sebuah studi persepsi kita terhadap bagaimana mood publik. Kita kan mengukur mood publik gitu ya. Moodnya publik ini seperti apa gitu ya terhadap misalnya kita angkat soal kinerja pemerintah. Dan survei ini dilakukan secara periodik. Jadi kenapa misalnya hasilnya tidak jauh beda, Litbang Kompas tidak jauh beda dengan SMRC misalnya, karena kita punya survei periodik yang dilakukan secara berkala. Jadi kita membandingkan hasil survei kita sendiri sebelumnya gitu ya. Kenapa ini naik turun. Jadi memang ini survei yang memang menangkap moodnya publik gitu ya. Moodnya publik
Berdasarkan apa misalnya? Tentu mereka berdasarkan informasi yang mereka konsumsi selama ini terkait peristiwa-peristiwa tertentu yang terjadi baik di bidang politik. Tapi saya ingin mengulangi apa yang dikatakan oleh Prof. Edi. Ada salah tangkap atau salah catat dalam menanyakan karena penegakan hukum itu tidak bisa hanya dengan satu pertanyaan. Tentu banyak kita karena itu akan menjadi cacat metodologi. Sebenarnya bukan soal cacat metodologi, ini persoalan bagaimana kita memandang survei opini ya, survei persepsi. Misalnya Prof. Edi mau secara mendalam, itu kita melakukan riset mendalam, tentu ada perangkat-perangkat lain metodologi yang bisa untuk mencapai itu. Misalnya dengan focus group discussion, FGD. Jadi sebenarnya memandang survei kali ini sebenarnya biasa saja gitu ya, kita menangkap bahwa persepsi publik tentang isu tertentu seperti apa. Tentu jangan bayangkan publik ini memahami detail persoalan ya. Tidak semua responden, tidak semua warga kita memahami persoalan begitu detail. Tidak seperti halnya pemahaman Prof. Edi tentu. Pertanyaan sama yang tadi saya ingin ajukan pada Anda berdua. Apakah sebenarnya dengan hasil Litbang itu, Litbang Kompas maupun SMRC, apakah sebenarnya Anda ingin menunjukkan demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja? Atau oke-oke aja kok, stabil aja di atas 50%, Bung Muklis? Ini sinyal sebetulnya. Jadi yang SMRC ditangkap dari hasil survei saat ini adalah publik masih tetap percaya kepada presiden, tapi ada indikator-indikator lain yang harus jadi perhatian. Misalnya penegakan hukum, persepsi yang negatif itu naik. Pemberantasan korupsi yang menyatakan makin banyak itu naik. Kondisi politik yang menyatakan makin buruk itu naik. Itu jadi sinyal masyarakat meskipun mendukung, tapi dia memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu, Rosi. Ya, Bung Yohan? Ya, sebenarnya sama, Rosi. Kalau kita lihat trennya, sebenarnya relatif stabil. Kalau kita lihat hasil survei Kompas, terutama kalau kita ngomong diskusi soal di bidang politik dan hukum, relatif masih di atas rata-rata di atas 65%. Nah, itu yang saya tanyakan sebenarnya. Kenapa kita harus khawatir? Sama seperti kalau kita ke laboratorium masih di kisaran sehat, kenapa harus takut? Ya kalau kita lihat, kita kan punya tren ya. Kita punya tren, angka penurunan yang paling tajam itu memang di bidang hukum. Gitu. Tapi kalau kita ngomong stabil, angkanya masih stabil, memang stabil. Tapi ada penurunan itu alarm, itu sinyal bahwa publik menangkap peristiwa yang selama 6 bulan terakhir, karena Litbang April terakhir, baru kemudian Oktober ini survei, ada rentang waktu sekitar 5-6 bulan, itu ada peristiwa apa, itulah yang ditangkap oleh publik ketika ditanya soal persoalan persepsi mereka di bidang politik, bidang hukum. Kami meyakini persepsi-persepsi itu dibangun dari semua informasi yang publik asup gitu ya. Jadi itu sah-sah saja publik mengatakan puas dan tidak puas menurut referensi yang mereka konsumsi informasinya. Jadi sebenarnya memandang survei ini ya jangan terlalu baper juga gitu. Biasa saja, relatif ini kan masih stabil ya. Tapi memang ada sinyal misalnya poin di hukum itu ada poin suap perilaku suap, kemudian perilaku korupsi yang menjadi pekerjaan rumah gitu ya kalau kita lihat. Oke, Bung Yohan. Catatannya supaya kita ada diskusi selanjutnya adalah boleh tetap merasa percaya diri, tapi boleh juga masyarakat memberikan masukan. Ada sinyal-sinyal yang harus diperhatikan oleh pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Saya kembali saat lagi.